aku nyebutnya. Gimana, Beb? Gimana? Ini mau nyautin orang tuh kayak gimana? Kalau ada orang tuh lah. Oke. Mulai dah ini. Gak ada Masih yang gabung. pemateri satunya. Gak ada yang gabung. Tuh banget, guys. Keterangan apa ya? Ada lampu di atas. Siapa nih? Gimana caranya mau gabungin tuh, Beb? Gimana caranya mau gabungin tuh? Mau gabungin tuh gimana caranya? Biar dia bisa nyampe ke kita. Ya orangnya minta dulu ke kita. Suruh nonton dulu liatnya. Dela, yuk masuk Del. Minta bergabung tuh di mana, Beb? Di sini. Iya, ntar ada pemberitahuan nih. Masukin si Dela. Ini Dela. Bukan ini, Bu Desika. Orang Dela belum gabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Gimana nih kabarnya? Nah, hari ini kita mau berbincang-bincang mengenai materi yang akan dibawakan oleh narasumber, yaitu love yourself sama speaking yourself. Nah, jadi pematerinya kita tuh ada dua, teman-teman. Pemateri pertama itu dari Bu Desika dan yang kedua dari Kak Dela. Nah, baik, buat Kak Farisa Ulfa bisa gabung, Kak? Ada juga pasti. Kan belum. Ini Bu Jessica yang suruh gabung. Sudah. Gimana gabunginnya? Kok gak gabung? Ini kan. Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Selamat sore. Senyum-senyum manis deh. Halo. Ntar milih efek. Pilih efek biar bersih ya Bu ya. Ibu kan Biar belum nggak pulang. pucet. Gimana kabarnya ini teman-teman semuanya? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana Bu? Sehat Bu? Biasa tutup ya.
Koneksinya ibu anu ya Bu ya agak. Kak Dela bisa dengar suara saya nggak Kak? Bisa nggak kalau Iya, selamat sore Kak Dela. Kak Dela gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau Galuh gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Kak? Kakak udah siap belum bawa materi Speak Yourself-nya? Ya banget dong Sudah. pasti. Ini ya Kak ya, karena mungkin jaringannya Bu Desika ini agak sulit. Mm-mm. Kita mulai Kakak dulu ya Kak ya. Boleh, boleh, boleh. Oke. Maaf, Nah, itu Kenapa Bu ya, sinyalnya? Bu. koneksinya buruk habis ganti wifi tadi. Oke. Bu ini mau gimana ya Bu? Oh mungkin dari Ibu dulu ya Bu ya. Ibu membawakan materi Apa? tentang love yourself. Cara mencintai diri kita sendiri. Ngomong-ngomong Ibu, tentang love yourself ini kan tentang cara kita mencintai diri kita sendiri. Gimana sih Bu caranya kita mencintai diri kita sendiri? Iya. Maaf, ini Miss masih milih filter. Oh masih milih filter ibunya guys. Cara mencintai diri kita sendiri ya. Suara saya denger nggak? Jelas nggak? Jelas kok Bu. Yang jelas, kalau kita ngomongin masalah mencintai diri sendiri, ini tuh sama kayak kita tuh bersyukur. Maksudnya, kalau kita nggak bisa mensyukuri apa yang ada dari kita sendiri, apa yang ada yang kita miliki, bahkan kita nggak tahu sebenarnya apa sih kemampuan diri kita sendiri, itu bisa menjadi salah satu hal yang membuat kita itu nggak segera bisa maju. Atau maksudnya kita nggak bisa berpikir dengan baik. Nggak ada kemajuan, hanya kemunduran terus. Karena kita hanya memikirkan keburukan-keburukan. Kita nggak fokus sama kelebihan-kelebihan ataupun kebaikan yang ada di diri kita sendiri. Tapi ini Bu, Jadi kadang tuh kita tuh lebih kalau disuruh nulis tuh kenapa mesti lebih banyak keburukan yang kita tahu Bu daripada kebaikan kita. Filternya Ibu imut banget. santai ya, hari ini kita santai ya pembahasannya ya. Santai kok Bu. Sambil menunggu buka puasa. Santai aja. Iya. Gimana tadi, Mbak? Aduh, Kenapa kita tuh kadang lebih sering mengetahui keburukan kita daripada kebaikan kita? Apa karena rasa kurang percaya diri kita? Apa karena juga rasa kok kita tuh kayak nggak optimis gitu, Bu? ya. Jadi kenapa sih selama ini kita itu sering sering apa ya, sering lebih banyak menilai keburukan diri kita daripada kebaikan. Biasanya itu bisa dari apa namanya, pengalaman masa lalu juga bisa. Jadi maksudnya gini, selama kita kecil itu tuh kadang kita mau melakukan hal apa nggak boleh. Jangan. Akhirnya kita tuh ada minder, minder dari lahir ya, minder dari kecil. Jadi saat kita mau mengeksplor diri kita lebih, kita itu merasa kayak takut, merasa kayak oh nggak usah deh gitu. Kita mau berusaha apa ya? Kita mau memunculkan kepercayaan diri kita tuh kita nggak pede karena dari kecil kita sudah dididik mau main ke sana nggak boleh, mau ini nggak boleh, jangan nggak boleh kayak gitu-gitu. Jadi selama masih kecil pendidikan untuk anak itu juga sangat penting.
Jadi kita harus biasakan anak itu berani dari mereka kecil. Gitu sih. Berarti dimulai dari hal-hal yang kecil nih ya Bu ya. Berarti Mm-mm. dalam artian kata love yourself itu kayak lebih ke percaya diri gitu Bu. Mm-mm. Jadi lebih ke mencintai diri kita sendiri. Kita itu harus merasa bahwa diri kita tuh mampu. Diri kita itu layak. Nah, ini nanti berbanding terbalik dengan kata-kata insecure. Jadi kalau misalkan kita tuh kebanyakan kayak nanti jadinya malah ke arah insecure. Kalau sudah insecure, nanti kita tuh eh jadi kan kalau mencintai diri. Koneksinya ya guys. Koneksinya siapa? Koneksi saya. Bu, muter-muter ya Bu. Oh iya dah. Sekarang sekarang masih putar-putar. Sudah, alhamdulillah sudah baik kok Bu koneksinya. Ya, maafnya namanya juga jaringan ya, teman-teman ya. Mungkin dari Kak Dela tuh mau ngomong apa tuh? Gimana nih Kak Dela? Tanggapannya Kak Dela? Hmm, gimana tadi? Bisa diulang nggak? Kadang kan ada timbul pertanyaan dalam diri kita nih kayak gini nih Kak. Jika kita tidak mencintai diri kita sendiri, lalu siapa yang mencintai kita? Apakah pacar kita? Siapa kita? Kan seperti itu. Kenapa sulit sekali menumbuhkan rasa percaya diri, rasa love yourself lah pada diri kita ini? Padahal kan ya kita selalu kemana-mana ya sama diri kita gitu, tapi kok sulit sekali memunculkan itu. Kadang di kelas mau tanya sama dosen pun kayak aku tanya nih pertanyaanku bener nggak ya kayak gitu. Gimana tuh Kak kalau kayak gitu Kak? Sebenarnya rasa kepercayaan diri itu kan dari kecil juga kan ya. Kayak kita harus berani untuk bisa public speaking, terus juga berani untuk mencoba hal yang baru, berteman dengan teman yang sebelumnya belum kita kenal gitu untuk kita ajak perkenalan gitu. Sebenarnya itu dari kecil sih dan itu harus udah dilatih gitu sebenarnya. Ya nggak Mbak? Ya, 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 benar. Jadi memang harus dilatih. Tapi yang jadi problemnya itu ya itu ya Mbak ya kadang kita kayak ngerasa insecure gitu ya Mbak ya. Terkadang sih. Tapi nggak juga nggak semua orang juga sih Mbak. Ya sekarang kan fenomenanya lagi fenomena insecure ya. Banyak remaja Iya, itu yang nggak percaya diri, overthinking, nah kayak gitu. Remaja sekarang tuh banyak seperti itu. Nah sebenarnya peran kita, terutama sebagai orang yang bergerak di bidang kesehatan, ini kita kan ada di UKS ya. UKS itu kan program kesehatan yang di sekolah. Jadi yang kita tanganin seharusnya bukan cuma masalah secara fisik, bentuk kesehatan secara fisik aja, tapi juga kesehatan secara psikis. Nah, kalau kita bilang hakikat kesehatan, ya, gimana Kak? gimana? Oh, saya kira ada kalau kita ngomong hakikat kesehatan, memang kan kesehatan itu kan kondisi sejahtera, ya kan? Tapi bukan hanya dari fisik aja, tapi dari fisik, psikis, sosial, spiritual, semuanya itu juga harus sehat. Kalau fisiknya sehat tapi jiwanya nggak sehat, mental kita nggak sehat ya belum bisa dikatakan kategori sehat. Dan kesehatan jiwa ini penting sebenarnya, sangat penting.
Berarti kita harusnya itu no insecure ya Kak. Tapi kan zaman sekarang tuh insecure-nya tuh mesti karena penampilan body shaming sama diri sendiri. Kadang kan kayak gitu Kak. Sebenarnya insecure yang baik tuh insecure yang mana sih Kak? Biar kita tuh kayak tetap, oh meskipun aku insecure tapi aku kayak gini loh gitu Kak. Kalau menurut saya, insecure yang bagus itu adalah insecure yang bisa merubah kita lebih baik lagi. Misalkan, ada teman kita yang dia itu pandai di kelas. Kita merasa kok dia pandai ya, kok aku enggak ya. Nah, insecure seperti itu yang harus kita jadikan sebagai semangat motivasi kita buat bisa belajar lagi, bisa lebih semangat lagi kayak gitu sih. Jadi bukan insecure yang masalah misalkan nih kita ada kekurangan ya, kita yang namanya setiap manusia pasti punya kekurangan ya. Kita ada kekurangan mungkin eh, kulit kita sekarang kan gitu ya, ras dan sebagainya, kulit kita mungkin hitam, nah kita insecure karena kulit itu nggak boleh, jangan seperti itu, harusnya kita bersyukur karena pasti itu kan ciptaannya yang maha kuasa ya, jadi kita nggak boleh insecure ataupun nggak suka sama diri kita sendiri. Jadi itu insecure yang nggak boleh. Kalau misalkan kulit kita mungkin hitam ya nggak apa-apa. Yang penting kita sehat. Yang penting kita pandai. Yang penting kita cerdas. Itu sih. Berarti Kalau lebih ngomongin ke cara kita menerima keadaan diri kita, terus memikirkan bagaimana cara ke depannya, bukan hanya aku insecure gara-gara aku gendut, tapi ya hmm, kan semua juga harus dari luar ya Kak, juga harus dari dalam nih ya, Kak ya. nggak apa-apa misalkan insecure tadi insecure gendut, tapi asalkan terus punya kemauan. Oh, berarti aku harus hidup sehat nih. Aku harus apa nih biar aku nggak jadi insecure dengan tubuhku sendiri. Nah, itu boleh tuh. Jadi insecure untuk hal yang eh, memotivasi kita untuk bisa lebih baik, bukan malah kita tuh merasa insecure tapi kita malah kayak mengurung diri, kita depresi, frustasi itu nggak boleh. Jadi kalau kita insecure kita tambah semangat, nggak apa-apa. Tapi mungkin rasa mengurung dirinya tuh lebih ke kayak rasa, aduh udah dah aku udah kayak gini, males dah nanti kalau kayak gitu tuh gimana Kak? Tapi mesti kayak gitu sih Kak, kalau setaunya Galuh tuh. Curhatan pribadi nih. Jadi kayak lebih ke, aduh males wes, sudah kayak gini gitu. Sudah kadong. Gimana tuh Kak Dela tanggapannya tuh? Sebenarnya kayaknya problem ini banyak dialamin sama kita-kita ya lo ya. Ya, apalagi kalau di kelas ya Kak ya. Ya, ya, ya. Bener banget. Eh, Ya, kadang kadang tuh hidup ya, diri kita itu kadang perlu yang namanya apa itu menenangkan diri tuh memang perlu sebenarnya. Jadi misalkan healing nih ya. healing. Ya, Katanya healing. sekarang padahal kalau di dalam kesehatan healing itu artinya kita itu mengalihkan. Jadi mengalihkan kesibukan. Tapi yang namanya masalah tuh nggak bisa dihindari, masalah tuh harus dihadapi. Nah, kalau healing itu sebenarnya kita hanya mengalihkan kesibukan, kita membuat diri kita itu lupa dengan lupa sejenak dengan yang namanya masalah itu, akhirnya kita tuh relax, itu healing. Tapi kebanyakan sekarang kan nggak healing ya, pokok kita jalan-jalan namanya healing, kita ngapain namanya healing, nah kayak gitu-gitu. Tapi healingnya kan nggak harus jalan-jalan nih Kak ya. Nah, benar kan, healing itu aja. Yang penting menenangkan diri. Jadi kalau misalkan nih kalian kita nih lagi merasa kayak bener-bener marah, ya marah, nggak suka sama keadaan, terus mungkin habis ada masalah di kelas atau habis apa tadi ya kayak gitu yang Kak Galuh ceritakan, nggak apa-apa kita untuk diam dulu di kamar, kita menyendiri dulu tuh nggak apa-apa, itu nggak salah, asalkan kita tidak menyakiti diri kita sendiri. Kembali kalau ada masalah kita eh, apa yang namanya kita coba rangkul lagi diri kita sendiri, kita tenangkan. Sebenarnya apa sih tujuan kita itu apa sih? Tujuan Galuh itu apa sih? Tujuan saya itu apa sih? Kenapa harus kecewa hanya karena masalah seperti itu?
kadang kita punya kelebihan nih Kak, kadang kita punya kelebihan, tapi setelah kita ini seumpama lagi baca-baca brosur pekerjaan gitu ya Kak, terus itu yang dicari tuh kayak gini, Hmm. menarik. Yang menarik ini dalam artian kata itu pastinya yang kayak dalam bayangan kita nih Kak ya, pastinya yang putih, yang langsing, yang kayak gitu. Jadi itu kita mikirnya langsung, oh kok ya gitu deh. Kayaknya kita nggak masuk deh dalam kriterianya. Meskipun dalam keahliannya kita bisa, tapi kok kayaknya dari sisi itu kayaknya lebih dilihat gitu Kak. Oke, iya sih. Salah satu poin penting dari mencintai diri sendiri itu adalah kita nggak boleh membandingkan diri kita sama orang lain. Nggak boleh. Jadi, kalau kita membandingkan diri sama orang lain, fokus kita akan ke orang lain, bukan ke Maaf kemampuan ya, yang ada pada Galo, diri tadi kita. sinyalnya Kalau kita hilang. yakin, kita mampu, kita bisa, dan memang saat itu mungkin sudah jalannya juga kita ada di situ, pasti akan tercapai. Jadi memang banyak sih Ini Mbak kata-kata kalau Desikanya kita nyari kemana ya? apa pekerjaan gitu ya, pasti harus yang menarik, berpenampilan menarik, harus ini. Ya itu orientasi beberapa perusahaan, tapi kalau perusahaan yang benar-benar ibarat kata dia enggak memandang itu juga banyak. Karena menarik itu bukan hanya apa yang Kak Galuh tadi sampaikan, tapi di mana orang itu tuh bisa percaya dengan dirinya sendiri. Jadi dia tuh berjalan pun dia sudah percaya diri gitu loh. Dia nggak malu, nggak apa. Jadi dia memang kadang kan kita pernah ya ngelihat orang itu eh, bukan karena fisiknya dia bagus nggak ya, tapi orang itu sebenarnya biasa aja. Tapi saat beliau itu jalan, beliau itu lewat memberikan materi, nah itu tuh ada kayak penilaian tersendiri buat kita. Itu pernah nggak? Iya, Jadi ada eh, yang menarik dari penyampaian dia gitu. Ada kan? Sebenarnya orangnya berarti biasa. iya Kak. Berarti di sini intinya berbaik hati pada diri sendiri itu merupakan salah satu bentuk cinta pada diri kita ya Kak ya. Hmm. Gila ini muter-muter ya. Iya, Delanya muter-muter ya Kak. Nggak tahu muter-muter sampai mana. Tuh, jadi kita nggak boleh membandingkan diri kita sama orang lain. Berhenti membanding-bandingkan. Jadi fokus sama kemampuanku di sini nih. Berarti aku harus bisa mengasahnya di sini. Iya. Kalau mencintai diri sendiri itu kan mencakup beberapa aspek ya Kak, kayak kenyamanan, kedamaian, energi positif, bekerja sesuai kemampuan. Gimana caranya kita tuh bisa dapat energi positifnya dari kita mencintai diri kita tadi sendiri? Contohnya gimana Kak? Cara mendapatkan energi positif. Yang pertama itu kamu harus menemukan dulu apa yang menjadi motivasi kamu untuk apa ya menjalani hidup. Misalkan kamu punya kadang kita kan punya orang tua, ada orang tua yang harus dibanggakan. Terus kita juga ada tujuan kita tuh apa sih, misalkan oh saya pengen jadi orang yang bermanfaat, itu salah satu bentuk hal-hal yang positif. Jadi kita kembalikan lagi ke tujuan. Kalau tujuan kita sudah baik, insya Allah itu nanti mengarahnya ke positif. Tapi kalau tujuan kita eh, buruk, tapi untuk keburukan ya pasti nanti yang muncul itu kenegatifan bukan kepositifan. Itu sih kalau menurut saya. Lalu kalau ada nih Kak orang yang pacaran, pastinya dia tuh juga dapat energi positif dari pasangannya. Nah, di antara energi positif sama negatifnya ini kan pasti ada Kak. Gimana nih Kak Ya, caranya kita menghadapi hal-hal yang seperti ini Kak? eh, antara energi positif dan negatif ya. Ya, kembali lagi tujuannya pacaran itu buat apa dulu gitu. Berarti kalau Kalau setengahnya baik, setengahnya enggak apa-apa dong Kak? kadang
Gimana ya? Kalau kita ngomongin masalah, kalau dari hal agama, pacaran itu memang tidak diperbolehkan, ya. Karena dalam agama Islam ya itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau dalam segi eh, sosial, karena sekarang pacaran juga sudah umum ya. Kalau misalkan dalam satu hubungan pacaran tadi atau pertemanan, itu ada yang namanya toksik. Dalam hal ini toksik itu membuat diri kita itu nggak nyaman pertama, ya. Kan tadi kita orientasinya nyaman. Membuat diri kita tuh nggak nyaman, terus kita tidak bisa berkembang dengan baik. Maksudnya kita sebelumnya kalau kita nggak pacaran itu kita bisa melakukan A, B, C, D, E, F, G. Tapi saat sudah pacaran kita tuh kayak dibatasi. Nah, berarti ada yang salah dalam hubungan itu. Mungkin itu nanti bisa diomongkan baik-baik dulu. Pertama dibicarakan. Kalau memang nggak bisa dibicarakan, ya udah, ngapain dilanjutkan? Toh itu bukan masa depan kamu, ya kan? Toh pacaran juga nggak mungkin, belum tentu jadi jodoh juga. Jadi nggak usah terlalu diprioritaskan sih. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi lebih Tapi cari kalau ke kedamaian kita, Kak. kenyamanan kita sendiri, kedamaian diri kita sendiri, karena itu nanti hubungannya ke mental. Kalau kita sudah ngerasa nggak nyaman, lebih baik jangan dilanjutkan. Gitu. Misalkan nih, punya teman, punya teman nggak sefrekuensi, karena kalau kita ngomongin sefrekuensi itu kan memang beda-beda ya, setiap orang itu kan punya caranya sendiri, punya keunikan sendiri-sendiri, dan kita harus menghargai itu. Kalau kita nggak bisa menghargai orang lain, ya setidaknya jangan membuat sakit hati. Misalkan ada temen yang nggak sefrekuensi sama kita, bagaimana caranya biar kita juga nggak merasa sakit hati, nggak beban mental? Ya udah, jauhi. Bukan memutus pertemanannya, tapi menjauhi. Mungkin, oh kamu bukan frekuensiku, bisa mencari yang lain, bisa frekuensi yang lain gitu sih. Berarti semuanya mempengaruhi ya, Bu. Mau teman, lingkungan, Hmm. sangat mempengaruhi kita. Sangat mempengaruhi, apalagi lingkungan itu sangat mempengaruhi. Kalau kita pengen jadi orang yang pinter debat, pinter berpikir kritis, itu kita harus berada di lingkungan yang dia itu sering membahas tentang masalah-masalah yang akhirnya membuat dia itu bisa berpikir kritis. Karena yang namanya otak, yang namanya pikiran itu harus diasah. Kita nggak bisa hanya diam-diaman aja, ya. Terus akhirnya kayak nggak ngapa-ngapain, ya otak kita sama, nggak akan kritis juga. Karena orang-orang yang berpikir kritis tuh dia tuh pasti lingkungannya juga, mereka lingkungan yang selalu berpikir kritis gitu. Kalau kita punya orang-orangan yang positive vibes bahasanya gitu ya, kalau orang-orang yang dia itu selalu berpikiran positif, pasti kita nanti akan ikut-ikutan berpikiran positif. Tapi kalau kita berada di lingkungan yang cenderung toksik, cenderung negatif, banyak melakukan kekerasan secara tidak langsung, kita pasti akan ikut menjadi seperti itu. Mungkin ini, Bu, kalau Galuh punya pertanyaan tuh, apakah dari pelajaran mata kuliah tuh kita bisa juga lebih bisa berpikir kritis, atau kan lebih di lingkungannya, Bu, kita bisa lebih berpikir kritis tuh, Bu? Sebenarnya, kalau ngomongin kuliah ya, berarti ini kita orientasinya ke mahasiswa. Mahasiswa itu seharusnya harus mahasiswa itu punya satu kelebihan. Kelebihannya apa? Dia itu menjadi dia itu punya kemampuan untuk menganalisa dan juga berpikir lebih keras. Apalagi sekarang gini, dalam perkuliahan itu kita kalau mahasiswa itu bedanya sama SD gini. Kalau SD, SMP itu guru yang menerangkan. Tapi kalau mahasiswa dia sudah harus bisa berorientasi sendiri. Dia harus bisa menganalisa sendiri. Nah, perannya dosen atau pengajar itu adalah untuk mendampingi, memfasilitasi. Jadi misalkan ada pertanyaan, misalkan mahasiswa mengalami kesulitan, nah itulah tugas dosen di situ. Jadi mahasiswa itu bebas untuk memberikan kritik, menganalisis, itu bebas, punya kebebasan di situ.
Kalau misalkan dalam satu perkuliahan dia seorang mahasiswa itu malah dibatasi cara berpikirnya, nah itu baru ada yang salah dalam perkuliahan tersebut. Jadi sebagai mahasiswa nih Kak Dela, Kak Kak Galuh juga punya apa namanya hak lebih tinggi untuk bisa menganalisis, berpikir dan sebagainya. Gitu. Jadi harus lebih semangat lagi. Kalau misalnya ini ada masalah apa, kalau kita kan orang kesehatan ya, kuliah di kesehatan, jadi harus kritis dengan isu-isu kesehatan. Kalau sekarang ini ada permasalahan politik, siapa yang harus lebih krisis? Yang lebih krisis itu adalah mahasiswa-mahasiswa jurusan politik, mahasiswa-mahasiswa yang bergerak di bidang yang aktif di bidang tersebut. Karena kalau eh, karena kan beda-beda ya, setiap orang itu beda-beda, nggak semuanya harus protes, tapi harus ada backingnya di belakang juga. Ini Kak Dela masih muter-muter. Tapi di sini enggak, Bu. Kak Dela, Kak Dela bisa dengar suara saya? Gimana Galuh? Halo? Bisa dengar suara saya? Mohon Coba maaf ya keluar Galuh, dulu, ini Dela. Mbak Desikanya nggak kelihatan ya sama suaranya nggak ada. Coba keluar dulu nanti join lagi. Ya, coba keluar dulu terus join lagi. Coba ya. Kalau misalkan ada dari teman-teman lain yang ikutan live walaupun cuma 3 orang, mau gabung bersama kita juga nggak apa-apa Nah, sebenarnya. Bu, berarti love yourself itu sangat berkaitan dengan kesehatan mental ya, Bu ya? Sangat berkaitan dengan kesehatan mental. Kalau kita ngomongin masalah self love ya, mencintai diri sendiri itu kan berasal dari dalam, ya, berasal dari dalam. Ada beberapa faktor kalau ngomongin kesehatan mental itu ada 2 faktor, faktor luar dan faktor dalam. Kalau dari faktor dalam, dari diri kita sendiri, itu kita sudah bisa menerima keadaan diri kita, sudah bisa ikhlas, bisa bersyukur. Itu satu poin kesehatan mental kita sudah terpenuhi. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah yang faktor dari luar. Misalkan dari luar ini banyak yang tadi Kak Galo bilang, banyak yang mengolok-olok, yang ngata-ngatain, itu kan faktor-faktor dari luar. Bullying mungkin. Nah, kalau backing kita, kalau pondasi kita, pondasi dalam diri kita tuh nggak kuat, pasti kita akan jatuh, kita akan down, depresi. Tapi kalau yang kita sudah kuat, ya kita sendiri sudah kuat, itu pasti nanti akan em, apa namanya terminimalisir lah. Pasti kita ngerasa kayak, oh cuma masalah kayak gitu, masalah kecil. Karena ya namanya orang kan pasti yang nggak suka tuh pasti ada aja. Kalau kita nurutin orang yang nggak suka ya gimana mau maju ya kan? Iya, Kak, benar sekali. Kayak yang Kak Galuh tadi bilang, ya kita hidup pasti sama diri kita sendiri, kita nggak sama orang lain. Kita sukses kan karena diri kita sendiri ya, Kak ya, karena pemikiran kita yang terus mau maju. Hmm. Ini Kak Dela masih muter-muter ya? Belum Kayak kita ada malah ngobrol. di Kak. Oh Iya, ya, belum ada. ini nanti mau bukaan pakai apa? Jam berapa lagi kita berbuka ya? Oh masih jam 4. Masih jam 4, Kak. Kakak di mana nih, Kak? Saya masih di ruang UKS. Oh, belum pulang. Belum, Iya. masih belum pulang. Ya Kak, sekalian. pernah baca-baca gitu, Kak ya, di materi Love Yourself tuh kayak ini. Mencintai diri sendiri yang dimaksud itu bukan berlebihan seperti narsisisme. Narsisisme tuh narsisisme yang kayak gimana sih, Kak? Kan kita nggak boleh berlebihan tuh cinta sama diri kita. Nggak boleh narsisisme Hmm. gitu. Tapi kita harus Narsisisme. mencintai diri sendiri dengan Narsisisme itu kan kesalahan. berasal dari kata narsis. Iya, narsisisme.
Gimana, gimana? Kalau Galuh pernah baca-baca Gimana di suaranya materi itu kan putus-putus, Kak? suaranya putus-putus. Gimana Kak? Sudah Kak? Hmm. Mencintai diri sendiri itu yang dimaksudkan nggak boleh berlebihan. Kadang kan kita boleh mencintai diri kita sendiri, tapi ya nggak boleh berlebihan, juga nggak boleh kurang gitu. Kalau yang berlebihan tuh kayak narsisisme. Narsisisme tuh narsisisme yang kayak gimana Kak? Narsisisme itu adalah kita itu menganggap diri kita itu lebih baik sama orang lain. Jadi nanti kalau itu nanti arahnya lebih ke sombong. Jadi Riak ya Kak ya? kalau di itu bisa disebut dengan ria juga. Jadi misalkan nih kita merasa kalau terlalu narsisisme itu ya, kadang tuh kita merasa kita itu terlalu, "Wah, aku ini orang paling baik. Terus aku ini orang yang paling dikagumi sama banyak orang." Nah, itu nggak boleh seperti itu. Kita boleh mencintai diri kita sendiri, tapi harus nggak boleh berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Benar. Itu. Jadi Berarti yang yang namanya sewajarnya. mm-mm, nanti itu bisa jadi diagnosa penyakit malahan. Kayak misalkan gini, ada kasus kita boleh menjaga kebersihan itu boleh ya. Itu sangat bagus. Tapi ada beberapa perilaku yang malah jadi itu aneh. Ada perilaku menyimpang, jadi perilaku jiwa yang menyimpang. Jadi dia itu merasa badan kalau sama sesuatu yang kotor itu dia nggak suka. Jadi misalkan dia kotor dikit tuh langsung cuci tangan, langsung pakai apa. Itu nggak bagus. Jadi itu masuk dalam kategori kelainan jiwa juga. Oh gitu Kak. Ada namanya apa ya? Saya lupa. Jadi memang eh, dia itu merasa terlalu panik. Kita panik boleh, tapi kalau terlalu panik nggak boleh, nggak baik. Kita cemas itu boleh, terlalu cemas itu juga nggak baik, ya kan? Nggak boleh. Berarti bahaya juga ya Kak ya kalau kayak kayak gitu Kak. Hmm. Jadi harus kembali lagi, kita harus benar-benar yang namanya mencintai diri sendiri itu adalah kita itu bisa menerima keadaan diri kita. Pertama tadi kita nggak boleh membandingkan sama orang lain. Kalau kita sudah membandingkan diri dengan orang lain, itu pasti nanti bawaannya yaitu tadi kita merasa kayak enggak, aku lebih baik daripada dia, aku lebih ini. Kita nggak boleh kayak gitu. Kalau misalkan ada orang baik, ada orang lainnya lebih baik, kita harus mengakui, oh iya dia memang pintar. Iya. Jadi nggak boleh Di sisi apa ya? lain supaya kita nggak sombong juga kita biar nggak menang sendiri ya Kak ya kalau kayak gitu. Benar-benar. Jadi harus tetap rendah hati. Terus bagaimana caranya kita menyikapi temen kita nih Kak yang punya sifatnya kayak gitu? Aku lo bisa. Ih kamu apa sih kayak gitu? Gimana itu Kak? Kan kayak seakan-akan kita mikirnya, loh kok gini sih gitu. Kayak langsung kelihatan, oh anak ini kok sombong sih gitu. Iya ya bisa. Kamu tuh memang bisa tapi nggak usah kamu tampakkan pun kita tahu kamu itu bisa gitu. Gimana nih Kak kita nyikapinya teman kita yang kayak gitu tuh Kak? Menyikapi teman yang seperti itu, yang pertama jangan terpancing emosi. Maksudnya eh, jangan kita malah jadi ikut-ikutan kayak gitu juga. Maksudnya gini, kalau misalkan ada teman kita yang sifatnya tadi aku lo bisa ini itu. Ya udah, senyumin aja. Disenyumin aja. Tapi kalau melihatnya itu kayak langsung apa gedek gitu loh Kak. Kok gini gitu. Tapi kan nggak boleh kan namanya juga temennya gitu Kak. Ya nggak apa-apa, itu wajar kita kita Ya. eh, benci sama seseorang, kita sama orang itu kan wajar ya. Cuma kembali lagi bagaimana kita menyikapi. Kalau kayak Kak Galuh menemui hal seperti itu, terus rasanya pengen marah, lagi kan mau marah, ngapain juga sih marah ya orang dia emang orangnya kayak gitu. Nah itu salah satu bentuk menetralkan diri kita. Jadi kita mau marah nggak jadi. Itu sudah apa ya, sudah bagus lah seperti itu.
Gimana Mbak Dela? Mbak Dela sudah stabil koneksinya? Mbak Dila di saya muter-muter terus. Iya Bu, muter-muter lagi. Keluar lagi. Sinyalnya Kak Dela jelek Bu, kurang Tadi stabil. tema kita tentang tentang Love apa namanya? Ya, sama mencintai diri sendiri dan speak yourself. speak yourself. Speak yourself yang utama itu harus no insecure, knowing yourself, sama love yourself ya. Putus-putus Bu. Gimana Bu? Habis terputus koneksinya. Habis terputus nyambung lagi. Gimana tadi, Kak? Speak yourself yang paling utama dalam diri kita itu apa Bu? Speak yourself yang paling utama dalam diri kita itu adalah ya kita harus mengakui kadang kita itu harus mengakui diri kita atau kehadirannya diri kita. Jadi speak itu kan berbicara ya, berbicara Oke. dengan kita sendiri. Jadi itu nanti kaitannya dengan love yourself juga. Misalkan nih ada contoh ya, Kak Galuh ngerasa nggak suka dengan apa namanya sikap seseorang, nggak suka banget, sudah bener-bener gedek lah kayak misalkan kayak gitu. Nggak apa-apa, kita itu ngomong itu nggak apa-apa. Walaupun mungkin ada istilah diam itu lebih baik, tapi kalau misalkan sudah saatnya untuk bicara, nggak apa-apa, sampaikan aja. Gitu. Jadi itu bukan bermaksud kita tuh bicara kayak ngejelek-jelekin gitu, nggak ya. Tetap maksudnya itu bicara untuk membuat kita itu lebih tenang, membuat kita itu lebih merasa baik-baik saja, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan masih bisa kita meredam dengan cara diam, ya bagus juga. Oke Bu. Berarti speak yourself tadi masuk dalam kategori kesehatan jiwa ya Bu? Misalkan gini juga, kadang kita itu kan sekarang sering mendengar istilah sexual harassment ya, atau pelecehan seksual yang banyak terjadi pada kaum wanita, terutama cewek-cewek. Misalkan ada eh, korban, kadang kan korban kalau kalau sudah apa ya, kalau korban mengalami hal tersebut, pasti dia akan takut untuk speak up, dia akan takut untuk berbicara atau menyampaikan. Nah, seharusnya di sini kayak seperti kepolisian atau instansi-instansi terkait punya wadah lah. Jadi kita korban-korban itu bisa menyampaikan apa karena nggak semua orang bisa speak up dan nggak semua orang juga setelah kita speak up itu bakal mau mendengarkan, itu bakal mau menerima. Itu permasalahan yang ada di sini sih masih. Jadi kalau misalkan ada kasus-kasus yang pelecehan seksual itu pasti nggak terlalu ditangani. Tuh biasanya Nggak terlalu ditanganinya itu karena si korban ini nggak bisa speak up apa gimana Bu? Padahal kan kalau pelecehan ini kan sangat amat apa ya Bu? Tidak baik lah kalau dilihat itu Bu. banyak faktor ya. Karena yang pertama tuh gini, pasti kalau ada korban yang mengalami hal tersebut, yang terjadi pertama tuh dia pasti trauma, trauma. Trauma. Ya. Jadi dia mau cerita pun juga dia malu, ya kan? Mau cerita ke Gitu. orang tua takut, mau cerita ke temen takutnya nggak direspon dengan baik, malah diejek kan bisa jadi. Kadang pernah juga ada kasus kalau Kak Galuh pernah baca, jadi itu ada yang lapor tentang
dia dilecehkan, tapi sama pihak kepolisian malah diejek. Itu juga pernah ada. Jadi kayak gitu-gitu kan apanya ya sebenarnya nggak semua tapi ada kasus yang seperti itu di berita. Jadi kalau ngomongin masalah speak up seharusnya kalau misalkan ada kasus seperti itu kita setidaknya beranilah bercerita. Kalau nggak ke orang tua, ke teman atau ke orang-orang yang menurut si korban itu mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Gitu. Peran kita sebagai teman, mungkin kita sebagai teman kan nggak bisa berperan jauh ya. Peran kita adalah menumbuhkan motivasi, menumbuhkan semangat yang ada pada diri dia. Jangan sampai dia itu nanti merasa depresi. Iya. Jangan sampai dia merasa nggak punya teman. Jadi kita harus menjadi teman yang baik. Walaupun hanya sekedar mendengarkan curhatan, itu nggak apa-apa. Ih, kita jadi ngobrol berdua nih, Kak Dela nggak ngobrol-ngobrol. Soalnya sinyalnya hilang ya Bu katanya Bu. Sinyalnya Kak Delanya. Padahal kesehatan jiwa tuh sangat penting ya Bu buat diri kita ya buat pembangunan negara ini Bu ya. Iya, sangat penting. Apalagi remaja. Untuk remaja itu sekarang juga kasus kesehatan jiwa remaja itu juga cukup tinggi loh ya, menurut Riskesdas kemarin. Jadi di sekolah kita punya peranan penting karena kalau di sekolah itu masalah kesehatan jiwanya adalah jadi kesehatan jiwa itu bukan cuma depresi ya, tapi perilaku-perilaku yang menyimpang. Contoh, dia merokok, narkoba, kenakalan, remaja, tawuran, itu masuk dalam kategori kesehatan jiwa. Kenapa? Mungkin di lingkungan di rumahnya dia itu mendapatkan perilakuan seperti itu juga akhirnya dia ke temennya. Akhirnya dia itu jadi anak yang sering dimarahi. Akhirnya apa saat di sekolah dia eh, berperilaku seperti itu ke teman-temannya. Itu adalah masalah kesehatan jiwa juga. Jadi saat di sekolah itu sangat penting. Sekolah itu harus bisa menjadi eh, tempat untuk siswa itu merasa aman, untuk siswa itu merasa Halo, dia benar-benar belajar di situ. halo, Iya Kak Dela, Kedengeran Bu? gimana? kedengeran nggak? Ya dengar kok. Mohon maaf Ibu. Iya nggak apa-apa nggak apa-apa. Silakan tuh Kak Dela suruh suruh berbincang-bincang. Kita sudah berbincang banyak. Ya, gimana nih Kak Dela nih mengenai kesehatan mental? Kesehatan mental Kadang ya? nih, ya, kadang nih Bu saya sering lihat video yang orang nolong-nolong gitu tuh Bu. Ada satu anak, dia tuh sudah terbiasa minum pil, nggak tahu pil apa, pokoknya bisa bikin apa ya Bu? Yang punya apa ya? Mabuk itu loh Bu, Mm-mm. ngefly bahasanya. Obatnya ini karena saking dia sudah kecanduannya sampai dirantai sama orang tuanya Bu, sampai dirantai. Dan tadi apa sudah habis karena saking takutnya orang tuanya tadi Bu, akhirnya orang tuanya tadi memberikan obatnya lagi sama anaknya Bu. Gimana itu Bu? Di sisi lain orang tuanya nih ya Seharusnya takut karena anaknya tadi bakal ngebunuh dia, dan di sisi lain ketika anaknya nggak dikasih itu bakalnya kayak gitu terus Bu. nggak coba dibawa ke fasilitas kesehatan. Mungkin karena orang tuanya kurang biaya itu kali Bu ya. Eh, tapi itu kan bisa nanti masuk di ya Pak. Oh, kasih.
Ya, terima kasih Pak Eko. Oke. Ibu, apakah bisa mendengar suara saya? Ya, 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 ya. Maaf, maaf tadi ada iklan. Tidak Ya, apa-apa, Bu. Bagaimana, Bu, caranya menyikapi proses yang seperti itu tadi, Bu? yang yang paling benar adalah ya seharusnya diperiksa dulu. Jadi dibawa ke fasilitas kesehatan. Kalau untuk alasan biaya lah, kalau misalkan dia bisa membelikan pil tadi, berarti kan setidaknya ada biaya, walaupun cuma sedikit lah. Jadi lebih baik ya dibawa ke fasilitas kesehatan, karena apalagi ya kalau terus-terusan dikasih kan punya efek buruk juga untuk kesehatan. Jadi lebih baik dibawa dulu, diperiksakan dulu ke fasilitas kesehatan, masalah nanti ke depannya gimana, pasti akan ada solusi. Gitu sih. Anaknya usia berapa? Sudah 22 tahun seperti itu, Bu. Sudah Oh, gede udah kok, Bu. dewasa ya? Sudah dewasa. Tapi dia masih suka minum minuman keras yang ngepel-ngepel seperti itu. Sampai seperti itu. Ya, lebih baik ya dibawa, ya gimana ya, serba salah sih ya. Ya harusnya kalau dia ada di lingkungan desa, itu sebenarnya ada peran dinas sosial untuk apa ya, mengambil kebijakan di situ. Berarti kesehatan mental yang baik itu gimana, Bu? Apa yang mensejahterakan fisik kita, mental kita, sosial kita, sama spiritual kita, atau bagaimana, Bu? Kesehatan mental itu adalah secara, kalau saya menyimpulkan, kondisi di mana kita itu bisa menerima keadaan secara seutuhnya yang ada pada diri kita sendiri. Jadi kita tuh benar-benar menerima. Kadang kita merasa kurang itu wajar, yang namanya manusia pasti merasa kurang. Tapi bagaimana cara kita tuh bisa menerima, bisa menyikapi, nah itu masuk dalam kategori kesehatan mental. Itu sih kalau menurut saya. Nah ya pasti kayak iman tuh kadang naik turun, ya sama kayak kondisi emosi, kondisi jiwa itu pasti juga naik turun. Kemampuan diri sendiri itu apa juga disebut dengan kesehatan mental, Bu? Kemampuan diri sendiri, kesehatan mental. Eh, Kesehatan mental itu kan secara umum, jadi penyebutan secara umum. Kalau kita punya kemampuan, ya kemampuan diri, yang namanya setiap orang pasti punya kemampuan, punya kelebihan, bahkan juga punya kekurangan. Nah, cara kita menyikapi itulah yang disebut dengan kesehatan mental. Jadi bagaimana cara kita menyikapi? Kalau misalkan nih kita punya kemampuan, terus kita bersombong-sombong diri, akhirnya nanti kita bahkan sampai merasa paling hebat, paling bisa, itu nanti malah jadinya ya ke arah kesehatan mental juga, malah jadinya malah ke arah sakit juga. Tapi kalau Ya. misalkan kita kekurangan, terus kita malah terlalu depresi, fokus sama kekurangannya, terus kita merasa lemah, nggak bisa apa-apa, nggak berdaya, itu juga masalah mental juga, kesehatan mental juga. Jadi kalau ngomongin kesehatan mental, itu tadi kita punya kelebihan, akui. Kita punya kekurangan, akui. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa menjadi diri sendiri? Bagaimana cara kita untuk bisa bertahan? Itu yang poin paling penting itu. Berarti hati-hati aja ya, Bu, ya, kalau sama orang ambis ya, Bu. Takutnya ntar kena kesehatan mental. Kalau Benar, orang ambis benar juga. terlalu Tapi kita monoton harus sama observasi nilai. ya. Orang ambis itu mungkin juga dia sebenarnya punya
ambisi dalam hidupnya, punya kemauan dalam hidupnya. Ya mungkin itu cara dia untuk apa namanya, untuk eh, ya untuk menyikapi dirinya sendiri gitu ya. Tapi kalau sebenarnya nggak baik sih terlalu ambis juga itu nggak baik. Jadi ya biasa-biasa aja. Kalau ada orang ambis ya nggak usah diladenin. Terserah dia mau gimana. Tapi kita harus menyadari bahwasanya oh ya setiap orang beda-beda. Mungkin itu caranya dia untuk apa namanya, bertahan hidup, cara dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya nggak apa-apa. Kan kita nggak tahu. Mungkin dia punya masalah lain sehingga dia bersikap. Ada nggak sih Bu tips-tips yang buat ambis tapi ya aman buat kesehatan mental tuh Bu? Ya nggak, gimana ya Bu, tips aman ambis gitu? Tips aman ambis. Ya, tips aman meskipun ambis biar nggak kena serangan mental. Gini, saya itu punya satu, saya tuh pernah dengar satu kalimat yang sampai saat ini tuh benar-benar jadi pegangan hidup saya, salah satu pegangan hidup saya. Jadi gini, kata-katanya adalah kita bisa merencanakan sesuatu, apapun itu. Manusia itu bisa merencanakan sesuatu, sehebat apapun. Tapi yang bisa menentukan itu hanya Allah, hanya Tuhan. Jadi kalau kita sudah punya rencana besar, sebesar menurut kita sudah besar, hebat, tapi kalau misalkan itu pun gagal, ya kita harus bisa menerima. Kita harus kembalikan lagi. Oh iya, semua ini adalah ada Tuhan yang mengatur. Jadi ya kita harus ikhlas. Walaupun ikhlas itu sulit, tapi kita harus berusaha menerima itu. Jadi mau kita berencana sehebat apapun, tapi kalau Allah yang menentukan, ya udah. Jadi kalau misalkan ambisius itu kan berarti kita punya keinginan ya, kita punya keinginan besar yang ingin dicapai. Misalkan nih, saya punya target mau membangun rumah sakit dalam jangka waktu 3 tahun. Kita sudah mempersiapkan semuanya. Tapi ternyata saat dalam perjalanan kita tiba-tiba dihadapkan dengan kita sakit tiba-tiba seret. Akhirnya kita nggak bisa menjalankan keinginan kita kan. Ya kita harus menerima. Oh, mungkin ini teguran. Oh, mungkin ini saatnya istirahat. Ya harus dikembalikan lagi. Karena kalau kita tetap-tetapan ambis, tetap-tetapan ngotot, ya bisa sakit juga pikiran kita, habis pusing. Nah, akhirnya depresi, down. Jadi Emosionalnya tinggi ya Bu ya. ya ambisius itu kan keinginan yang sangat keras. Jadi bahkan saking kerasnya dia itu bisa menghalalkan segala cara. Berat kan gitulah. Misalkan temennya ada yang menghalang-halangi, sikat aja itu bisa jadi. Nah itu yang nggak boleh. Jadi harus tetap memperhatikan norma-norma. Kadang juga ada Bu, ketika kita ngajak teman kita untuk semangat, kita sudah sama-sama semangat nih Bu, dan tiba-tiba ketika kita jauh, jadi kayak dia tuh kayak gimana ya, nggak semangat lagi gitu. Tapi kita selalu memberi semangat, tapi karena itu tadi jadinya oh sudah nggak semangat gitu. Seperti ada, kita tuh selalu melihat dia lebih bisa dari aku, dia lebih adalah yang lebih bisa dari aku gitu Bu. Itu kan sebenarnya nggak baik ya Bu buat diri kita. Tapi kok selalu saja muncul pikiran-pikiran seperti itu. Ya, ya, iya sih. Jadi memang kadang kita itu merasa tadi apa namanya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu ya. Maksudnya kita pengennya A, tapi kita malah nggak bisa diajak untuk A. Ya udah kita nggak bisa memaksakan kehendak juga. Tugas kita sebagai seorang teman itu adalah yang pertama mengingatkan.
mengajak pada kebaikan. Tapi kalau misalkan nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Karena ya dia pasti punya keputusan tersendiri untuk hidup. Yang namanya hidup itu adalah pilihan. Dan kita sendiri kalau sudah seperti itu, jangan terlalu memaksakan juga. Kalau misalkan teman kita nih, kadang kita kan punya teman yang dulunya tuh deket banget, deketnya sampai deket banget lah ya. Terus tiba-tiba mungkin karena ada hal apa, beda organisasi atau beda apalah, akhirnya terus nggak deket lagi. Ya udah, nggak apa-apa. Toh pada akhirnya nanti kita akan sendiri-sendiri juga. Kamu punya keluarga, teman kamu punya keluarga. Akhirnya akan kembali sama keluarga lagi. Teman adalah sebagai tempat untuk kita itu bersosialisasi atau berkomunikasi gitu sih. Berarti Itu sih jangan pokoknya jadikan teman itu sebagai acuan dan sandaran paling utama ya Bu ya. Cukup tempat benar, kita bersosialisasi dengan baik. benar. Jadi kita itu ya ini penting ini. Salah ini mungkin kita habis ini sudah ya. Iya Bu. Jadi kita itu nggak boleh menggantungkan hidup kita sama orang lain. Siapapun itu. Nggak boleh. Jadi kita harus menggantungkan hidup kita pertama itu sama Tuhan. Yang kedua sama diri kita sendiri. Kita nggak bisa menggantungkan hidup kita sama temen, dosen, orang tua. Nggak bisa. Ya mereka-mereka itu adalah salah satu apa ya namanya motivasi kita atau motivator kita atau orang yang bisa membantu kita di saat-saat tertentu tapi nggak bisa selamanya. Kita nggak bisa menggantungkan siapapun. Yang bisa kita hanya bisa menggantungkan harapan kita itu sama Tuhan dan diri kita sendiri. Kita misalkan nih eh, nggak pernah apa ya nggak pernah pede ya sama diri kita sendiri. Terus kalau misalkan nanti ada masalah di tengah jalan, kita mau minta tolong siapa? Ya kembalinya sama kita lagi. Kalau kita nggak punya kemampuan, nggak punya sesuatu yang bisa diasah ya gimana? Gitu sih. Jadi boleh banyak teman, boleh banyak relasi, tapi tetap kita itu harus peduli sama diri kita sendiri. Iya Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas bincang-bincangnya yang sangat bermanfaat sekali. Jadi saya dan teman-teman bisa teman-teman yang di lab dan juga yang di sini juga mendengarkan. Ibu, Oh, ini di terima asrama kasih. ya? Iya di asrama. Menyerah. Jadi intinya ini kita berbaik diri, gak apa-apa kok kamu bisa, yuk coba lagi gitu. Dan ketika kita berhasil, maka kita harus mengatakan terima kasih pada diri kita ya Bu ya. Benar. Mengucapkan kata terima kasih itu penting banget. Penting. Iya Bu. Coba lah Terima kasih. sekali dulu. Itu penting untuk diri kita sendiri loh ya. Kadang kan kita itu kalau sama temen, sama orang lain tuh pasti terima kasih gitu. Tapi kalau sama diri sendiri kadang lupa. Jadi Iya lupa Bu. kita sendiri. Bahkan tuh ada di psikologis itu namanya terapi terima kasih. Oh Untuk terapi diri. terima kasih. Ya, jadi setiap malam mau tidur itu kita meluk diri kita sendiri ya. Jadi tangannya tuh gini, meluk sambil bilang terima kasih untuk hari ini. Nah, itu nanti katanya tuh efeknya saat kita bangun tidur kita lebih rileks, lebih semangat lagi. Boleh tuh dicoba. Iya. Baik Ibu, untuk persiapan buka ya Bu ya. Ya, mau Banyak cari Ibu. bukaan di mana? Terima kasih Ibu atas waktunya yang sudah disempatkan. Semoga semuanya menjadi berkah dan bermanfaat bagi saya, bagi Ibu, dan bagi teman-teman semuanya, Ibu. Amin. Amin. Oke. Demikian dari saya, Bu. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.